Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasain belajar online, tapi rasanya nggak masuk? Kita buka materi, niatnya mau fokus, tapi baru 5 menit udah merasa jenuh. Scroll-scroll, baca sedikit, terus otak mulai capek. Dan akhirnya malah pindah ke TikTok. Dan itu bukan cuma terjadi sekali. Kita semua pasti pernah di fase yang sama. Karena faktanya, banyak platform belajar yang formatnya itu-itu aja. Teksnya panjang, tampilannya monoton, dan nggak peduli sama mood kita. Padahal, sebagai pelajar SMA, mood itu selalu berubah. Kadang lagi semangat, lagi capek, dan kadang stres sama tugas. Tapi platform belajarnya tetap nyodorin materi yang sama. Belajar rasanya jadi berat, padahal sebenarnya bukan soal pelajarnya aja, tapi juga platformnya. Dan disinilah masalahnya muncul. Platform belajar sekarang belum ngasih pengalaman yang manusiawi. Mereka nggak tahu kapan kita lelah, kapan kita butuh materi ringan, atau kapan kita butuh penyegaran. Itulah kenapa kami merasa perlu ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang bukan cuma kasih materi, tapi ngerti juga sama kondisi. Nah, dari situlah kami mendapatkan ide untuk membuat EduPulse. EduPulse sendiri adalah platform belajar yang ramah, adaptif, serta yang paling penting mengikuti mood pelajarnya, bukan memaksa pelajar untuk mengikuti platform. Nah, jadi di solusi yang kami dapat yaitu EduPulse nantinya akan menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan dengan mood penggugahnya. Nantinya akan menggunakan emoji self-report yang cepat, ringan, dan tanpa perlu menggunakan kamera. Kontennya sendiri akan otomatis berubah dalam bentuk teks, dalam bentuk video, atau bahkan bisa dalam bentuk quiz. Nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi mental para pelajar. Hal ini akan membantu para pengguna atau pelajar untuk tetap fokus, engage, dan nyaman selama belajar. Cara mulainya sendiri itu sangat sederhana. Nanti setiap memulai sesi pembelajaran, kita akan disuruh untuk memilih mood lewat emoji, nggak usah pakai kamera, nggak usah pakai sensor wajah, dan yang paling penting nggak akan bikin kita untuk risih. Cuma satu klik saja dan platform akan langsung tahu kita lagi dalam kondisi mood seperti apa. Nah, dari itu, nanti EduPulse akan memberikan materi yang cocok. Bisa jadi saat kita lagi dalam kondisi yang penuh energi, kita akan mendapatkan materi dalam bentuk teks yang akan lebih padat pembelajarannya. Bisa jadi saat kita lagi biasa saja, kita cuma diberikan yang biasa-biasa saja, yang materi tidak terlalu mendalam, bisa dalam bentuk video atau bentuk quiz. Nah, untuk kita saat kita lagi dengan capek, EduPulse otomatis memberikan format yang lebih ringan seperti video saja. Nah, yang bikin menariknya, filmnya akan terjadi secara otomatis. Kita nggak usah memilih format ini satu persatu. EduPulse lah yang nantinya akan menentukannya. Nah, ini menjadi yang dijadikan sebagai pembeda. EduPulse bukan sekedar tempat pembelajaran, tapi juga sebagai teman belajar yang ngerti kondisi emosional kamu. Lalu apa sih yang membuat EduPulse ini sangat berbeda dibanding platform lainnya? Nah, EduPulse itu sendiri sangat adaptif secara emosional. Nanti akan mengubah kontennya sesuai dengan mood kamu. Nah, nanti juga variasi konten di dalam EduPulse itu sangat banyak. Bisa jadi secara teks, video, ataupun quiz, dan juga materinya sendiri juga sangat banyak. Nah, EduPulse itu juga sangat privacy friendly karena tanpa menggunakan kamera atau sensor apapun, hanya menggunakan emoji self-report. EduPulse sendiri lebih engaging dengan gamifikasi yang relevan dengan kondisi pengguna. Sekarang, mari kita bahas 4 fitur utama EduPulse yang benar-benar membuatnya berbeda dari platform lain. Filosofi kami sangat sederhana dan ini yang jadi kunci. Belajar seharusnya terasa nyaman, bukan beban. Semua fitur ini dirancang untuk mewujudkan mindset itu. Fitur pertama adalah mood tracker emoji. Ini adalah langkah awal yang paling penting dan sekaligus paling nyaman. Kamu hanya perlu memilih satu emoji yang paling mewakili perasaan kamu saat itu. Kenapa fitur ini powerful? Karena dengan satu klik, platform langsung tahu kondisi mental kamu. Ini adalah data non-invasif, gak ribet, dan justru bikin kamu merasa nyaman dan siap untuk memulai sesi belajar. Setelah platform tahu mood kamu, lalu apa yang dilakukan? Disinilah keajaiban berikutnya terjadi. Kita punya Adaptive Content Engine. Platform lain hanya menyesuaikan topik, tapi EduPulse menyesuaikan format konten. Logikanya, bayangin kamu lagi capek tapi dipaksa baca teks panjang. Yang ada malah makin stres kan? Solusi EduPulse adalah jika mood kamu rendah, sistem otomatis menyajikan video singkat, infografis, atau quiz ringan. Kamu tetap bisa belajar efektif karena konten menyesuaikan kamu, bukan sebaliknya. Konten udah pas. Tapi kita semua tahu tantangan terbesar adalah mempertahankan fokus. Kita pasti pernah tiba-tiba pulang selama 10 menit. Fitur ketiga adalah Smart Reminder. EduPulse nggak akan menghakimi kamu. Jika sistem mendeteksi kamu terlalu lama idle, platform akan memberikan gentle nudge atau dorongan lembut. EduPulse akan ngajak, mari kita cek mood lagi, dan ini cukup untuk mengembalikan fokus kamu tanpa membuat kamu merasa tertekan. Terakhir, kita pastikan proses belajar ini tetap fun dan adiktif melalui gamifikasi mood aware. Kamu bisa mengumpulkan XP, mempertahankan streak, mendapatkan patch unik, dan mengupgrade avatar kamu. Hadiah-hadiah kecil ini bikin belajar lebih menyenangkan, dan ingat, penghargaan disesuaikan dengan kondisi mental kamu. Ini bantu kamu tetap termotivasi dalam kondisi apapun juga. Jadi, semua fitur ini dirancang untuk menjawab satu pertanyaan kunci. Gimana caranya biar belajar itu terasa ringan dan bukan beban? EduPulse adalah platform yang benar-benar mengerti kondisi kamu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai manfaat utama atau value proposition dari EduPulse. Nah,
Jadi semua fitur yang dijelaskan oleh teman saya tadi, kita melihat satu hal yang sangat jelas, bahwa EduPulse adalah pengalaman belajar yang benar-benar memahami penggunanya. Dan di bagian ini saya ingin menjelaskan dengan lebih dalam apa sebenarnya value utama yang ditawarkan oleh EduPulse, apa siswa SMA membutuhkan ini, dan kenapa EduPulse relevan, tepat waktu dan berbeda dari platform lainnya. Baik, yang pertama adalah EduPulse membuat belajar menjadi lebih fokus karena materi menyesuaikan kondisi mental. Nah, di dunia nyata, fokus itu bukan hal yang stabil. Kita semua tahu rasanya belajar saat lelah, lagi banyak pikiran atau mood yang lagi jatuh. Dan walaupun materi yang disiapkan sebaik apapun, kalau kondisi kita tidak mendukung, maka hasilnya pasti akan turun. Disinilah EduPulse hadir dengan sistem pendeteksi mood tanpa kamera dan merupakan platform langsung yang menyesuaikan dengan mood kita sendiri. Semisal kalau mood kita sedang turun, materi akan dibuat menjadi lebih ringan. Dan ketika mood kita membaik, platform akan mengaitkan tantangan sedikit demi sedikit supaya proses tetap bergerak maju. Hasilnya apa? Belajar bukan lagi aktivitas yang memaksa, melainkan belajar menjadi terasa lebih natural karena belajar sesuai dengan kapasitas kita pada saat itu. Yang kedua adalah tidak cepat bosan dan berikan variasi konten yang otomatis. Nah, pelajar SMA punya karakter khusus, yaitu mereka akan lebih cepat bosan dan mereka itu butuh variasi. EduPulse memahami hal itu. Karena itulah, materi tidak disajikan dalam satu format terus-menerus, misalkan teks aja, video aja, atau kuis-kuis aja. Nah, EduPulse menggabungkan ketiga itu menjadi yang pertama adalah teks yang berganti video dan video yang berganti dengan kuis. Dan lalu kembali lagi kepada ringkasan yang padat. Perubahan format ini membuat ritme belajar menjadi lebih dinamis, lebih hidup dan jauh dari kata monoton. Dengan cara ini, pelajar tetap enhance dan efeknya sangat terasa pada retensi materi. Yang ketiga adalah lebih personal. Setiap sesi belajar mengikuti mood penggunanya. Nah, setiap pelajar itu punya kecepatan, mood, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Tapi kebanyakan platform di hari ini masih memberikan materi yang sama kepada orang tanpa mempertimbangkan kondisi personal mereka masing-masing. EduPulse mengambil pendekatan yang sebaliknya. Di sini, platform mengikuti pengguna, bukan pengguna yang dipaksa mengikuti platform. Materi, waktu belajar, ritme belajar, semuanya diatur berdasarkan respon tubuh dan kondisi mental siswa. Inilah yang membuat EduPulse terasa berbeda. Platform ini belajar tentang kita, supaya kita belajar menjadi lebih baik. Dan yang keempat adalah EduPulse menjaga privasi pengguna sepenuhnya. Seringkali ketika orang mendengar kata pendeteksi mood, yang terlintas adalah kamera, voice tracking, eye tracking, dan sebagainya. Tapi EduPulse tidak menggunakan itu. Semua yang dilakukan oleh EduPulse dilakukan tanpa kamera, yaitu mengandalkan pola interaksi yang sangat halus seperti cara mengetik, kecepatan berpindah halaman, atau pola klik. Nah, jadi tidak akan terasa diawasi dan privasi tetap terjaga. Dan ini membuat EduPulse aman untuk digunakan oleh siapa saja, termasuk generasi remaja yang sangat sensitif terhadap privasi digital. Dan yang paling penting, EduPulse membuat pengalaman belajar terasa menjadi lebih ringan. Seringkali siswa bukan membutuhkan materi yang banyak, justru mereka membutuhkan materi yang lebih tepat dengan kondisi mereka saat itu. Belajar ketika sedang capek itu berat, belajar ketika sedang stres itu nggak efektif, dan belajar ketika mood baik itu adalah momen emas. EduPulse menangkap pola itu dan menyesuaikan diri secara otomatis. Hasilnya adalah pengalaman belajar yang lebih manusiawi, lebih lembut, lebih relevan, dan yang penting adalah lebih efektif. Jadi, apa sih sebenarnya value proposition dari EduPulse? Itu EduPulse menawarkan pengalaman belajar yang fokus, tidak membosankan, sangat personal, aman secara privasi, dan terasa lebih ringan, karena sistemnya menyesuaikan dengan kondisi penggunanya. EduPulse bukan hanya platform yang memberikan materi, tetapi platform yang memahami manusia di balik proses belajar itu. Itulah yang membuat EduPulse berbeda, dan itulah alasan mengapa EduPulse punya potensi untuk menjadi standar baru dalam pembelajaran digital. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Lanjutnya adalah target pengguna. Nah, EduPulse ini kami rancang khusus untuk pelajar SMA, dan itu bukan keputusan yang asal kami buat, tapi ada alasan kuat di baliknya. Nah, di dalam fase SMA, mood itu bisa berubah berkali-kali dalam sehari, dan perubahan mood itu berpengaruh langsung cara siswa menerima materi belajar. Kalau mereka lagi semangat, mereka bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu singkat. Tapi kalau mereka lagi stres, capek, atau ngerasa nggak mood, satu halaman teks pun bisa terasa berat bagi mereka. Nah, itulah gap yang sering diabaikan platform-platform belajar saat ini. Mereka masih memberi materi dengan satu cara untuk semua orang, padahal setiap hari siswa punya kondisi yang berbeda-beda. Nah, disinilah EduPulse masuk. Kami ingin platform ini menjadi pendamping yang ngerti ritme belajar, khususnya pelajar SMA. Bukan platform yang memaksa, tapi platform yang ngikutin. Bukan yang bikin stres, tapi yang ringanin. Nah, belajar nggak harus selalu formal, kaku, dan seragam. Belajar itu bisa dibuat lebih manusiawi, lebih fleksibel, dan lebih relevan sama keadaan-keadaan mereka sehari-hari. Dan EduPulse mencoba menjembatani itu. Kami membuat platform yang bikin belajar tetap berjalan walaupun mood para pelajar SMA lagi nggak terlalu mendukung. Karena pada akhirnya menurut kami yang paling penting itu bukan seberapa banyak materi itu diberikan, tapi seberapa cocok materi itu dengan keadaan saat siswa-siswa itu menerimanya. Dan untuk memberi gambaran yang paling nyata tentang bagaimana EduPulse bekerja, setelah ini saya akan mendemokan aplikasi EduPulse. Di demo nanti kita akan bisa lihat proses mood tracking, bagaimana konten bisa berubah otomatis sesuai dengan bagaimana konten bisa menyesuaikan mood kita, isi dan materi itu menyesuaikan mood kita, dan gimana reminder bekerja saat tidak, dan bagaimana gamifikasi bikin pengalaman belajar menjadi lebih seru. Jadi bukan hanya cuma teori konsep, nanti kita bakal melihat sendiri bagaimana EduPulse bereaksi terhadap mood dan bagaimana platform ini bisa menjadi pengalaman belajar yang lebih ringan untuk pelajar SMA. Baik, langsung saja saya akan mendemokan aplikasi EduPulse ini. Nah, jadi nanti di tampilan awalnya akan seperti ini. Akan login, jadi siswa-siswa nanti masuk langsung disuruh pencet login. Jika belum login, bisa daftar di sini.
Jadi mereka mengisi data-data yang diperlukan, selanjutnya mereka membuat akun. Nah, setelah buat akun, mereka masukkan ID passwordnya, lanjut mereka masuk. Nah, ini adalah tampilan awal. Nanti tampilan awal ini bakalan tampilan di XP Strix level ini bakalan ada kalau misalnya mereka sudah menggunakan aplikasi ini untuk belajar. Jadi kalau dan yang proses minggu ini. Dan kalau belum mereka ini tampilan bakalan masih kosong. Jadi mulai belajar sekarang. Nah, karena ini khusus belajar SMA, jadi materi-materi yang kami sediakan adalah materi-materi yang mungkin relevan sama anak SMA. Jadi selanjutnya adalah kita memilih mata pelajaran favorit mereka. Mungkin di sini saya contohkan memilih matematika. Kita lanjut di sini. Nah, atur preferensi pembelajaran. Jadi ini tujuannya apa? Tujuannya membantu kami sebagai pihak Edupulse mengenali gaya belajar agar pengalaman edukasi dapat lebih personal untuk para siswa seperti itu. Lanjut aja, di sini saya memilih contohnya adalah teks. Saya lanjut. Di sini akan saya memilih trigonometri sebagai materinya. Nah, lanjut di sini kita bisa melihat materi, tapi di sini saya akan mulai belajar aja. Nah, di sini kami menyediakan pop-up mode. Tujuannya apa? Supaya nanti saat siswa itu memencet mood yang mereka pilih, itu AI di sini akan menggenerate isi konten pembelajaran yang sesuai mood mereka. Jadi mereka bisa lebih paham lah terkait materi-materi yang diberikan sesuai sama mood mereka seperti itu. Di sini saya memilih contoh senang. Lanjut, di sini akan mencatat moodnya seperti itu. Lanjut mulai belajar. Di sini seperti information aja. Lanjut di sini gamifikasi juga. Tujuan gamifikasi ini apa? Tujuan gamifikasi ini adalah supaya siswa-siswa itu lebih tertarik sama dengan belajar, bukan hanya aplikasinya, tapi tertarik dengan belajar. Karena di sini kami memberikan sistem reward yang tentunya akan menarik bagi para siswa seperti itu. Lanjut, di sini selesai. Di sini akan muncul teks. Karena tadi saya memilih teks, sini akan awalnya muncul teks. Tapi jika saya ingin mengubah ke video atau quiz, itu bisa sesuai sama yang mau. Nah, di sini video, di sini juga ada quiz seperti itu. Lanjut, coba misalkan kita lanjut selesai. Nah, kalau semisal tidak ada interaksi sama sekali setelah 20 menit pada saat proses pembelajaran, di sini akan muncul pop-up seperti itu. Pop-up ini adalah reminder untuk para siswa seperti itu. Jadi AI di sini juga akan digunakan sebagai tujuan untuk mengingatkan siswa-siswa apabila tidak ada interaksi selama 25 menit seperti itu. Di sini saya tutup aja. Nah, di sini saya kembali ke dashboard. Jadi di dashboard ini para siswa itu bisa mengecek tentang ada course. Di sini tujuannya apa? Tujuan course ini adalah supaya aplikasi ini bisa masih berjalan dengan baik, dan ini adalah course-course yang menarik tentunya kami sediakan supaya siswa bisa mengeksplor tentang course-course yang kami berikan seperti itu, dan ini berbayar seperti itu. Nah, di sini ada statistik. Nah, statistik ini apa yang tadi saya bilang juga? Statistik ini adalah tujuannya supaya siswa-siswa itu bisa lebih kompetitif seperti itu. Bisa lebih kompetitif karena ada hadiah-hadiah yang akan kami berikan kalau misalkan mereka memenuhi target yang sudah kami tetapkan seperti itu. Nah, ini mood analytics. Jadi di sini juga kami ada menganalisis mood mereka itu pada saat mereka memilih mood di awal pada saat mereka belajar seperti itu. Jadi di sini siswa bisa melihat mood mereka seperti apa nih pada saat belajar seperti itu. Di sini juga ada badge. Nah, ini badge ini yang tadi yang saya bilang juga supaya mereka lebih kompetitif. Jadi mereka bisa melihat badge-nya di sini, sama statistik juga tadi seperti itu. Ini mereka bisa mengisi profil mereka sesuai sama identitas mereka seperti itu. Nah, mungkin cukup untuk saya mendemokan aplikasinya seperti apa. Karena balik lagi tujuannya adalah kami membuat Edupulse ini supaya siswa-siswa, khususnya siswa-siswa SMA lebih tertarik lagi untuk belajar, karena kita menggeneratkan isi kontennya sesuai sama moodnya mereka dengan menggunakan AI seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya mewakili kelompok kami memohon maaf apabila ada kekurangan dari video kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.